segera akan mulaikan acara pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Namun untuk mengawalinya, kami minta kesediaan Pendeta Brusi Suriton untuk boleh pimpin dalam doa buka. Oh, Kita maaf, sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dipandu mungkin oleh operator, lagu buka ibadah kita. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah, hal damai dan anugerah, yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Pada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah, yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masyurkan pada bangsa-bangsa semua, Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya, yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya, terima kebenarannya, yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Baik, mohon kesediaan Pendeta Ronald Mioyo untuk boleh pimpin dalam doa buka. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakanlah namamu. Hati kami dekat dengan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini. Dan ketika malam yang indah ini, kami para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, akan belajar firman Tuhan melalui virtual Zoom ini untuk mendalami pelajaran sekolah Sabat. Tuhan mengutus hamba Tuhan Pendeta Dr. Swenista Didio untuk menyampaikan pelajaran rohani pendalaman sekolah Sabat. Urapi beliau, anugerahkan Roh Kudus, hikmat surgawi. Kami akan mengikuti acara pendalaman sekolah Sabat ini. Kami boleh diberkati dan kami boleh melaksanakan dan kami boleh aplikasikan
di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan teristimewa bagi anak-anak Tuhan jemaat. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Pimpin acara kami pada malam hari ini. Berikanlah kepada kami kesehatan agar kami mengikutinya dengan baik. Kami berdoa, mengucap syukur, dan membuka acara ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Ronald Mioyo. Selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Roy Manopo yang akan menjadi moderator untuk acara pendalaman Alkitab kita, pendalaman Sekolah Sahabat pada malam ini. Silakan Pendeta Roy Manopo. Baik, kalau Pendeta Roy Manopo belum ada, waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada pimpinan kita, Pendeta Swini Standidio, untuk pendalaman Sekolah Sahabat. Pada Pendeta disilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Senang bisa berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab setiap hari melalui pelajaran Sekolah Sahabat, dan ini adalah khusus untuk pendeta-pendeta. Kita akan mendalami pelajaran kita yang sangat penting, yaitu pelajaran Sekolah Sahabat sesuai dengan jadwal, yaitu kita melakukannya setiap hari Senin malam, kecuali ada hal-hal yang sifatnya emergency sehingga kita lakukannya di jam yang berbeda. Namun kita tetap melakukannya pada jam sesuai yang terjadwal jika tidak ada hal-hal yang sifatnya emergency. Nah, pelajaran kita adalah pelajaran yang pertama pada kuartal yang ketiga ini. Dan untuk kuartal yang ketiga, judulnya adalah 1 dan 2 Korintus. Jadi dengan demikian kita akan mempelajari tentang Pauline Epistle atau surat Pauline Epistle, surat-surat Rasul Paulus, dan khususnya untuk surat 1 dan 2 Korintus pada saat ini ya. Dan untuk pelajaran yang pertama, tertanggal 27 sampai 27 Juni sampai tanggal 3 Juli, judulnya adalah Pelayanan Paulus di Korintus. Paul's Ministry in Corinth. Nah, kita sudah berdoa tadi, namun izinkan saya untuk sekali lagi berdoa agar kita benar-benar fokus untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Marilah berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu ini, dan nanti sebagai hamba-hamba Tuhan, kami akan melaksanakan persatuan guru-guru Sekolah Sahabat di jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman pendeta yang saya kasihi, di dalam pelayanan saya, setiap sahabat dari jemaat ke jemaat, dari 10 jemaat yang saya kunjungi, tidak satu yang melaksanakan persatuan guru-guru Sekolah Sahabat. Dari teman-teman pendeta ya. Nah, jika saya melayani 15 jemaat, mungkin ada satu yang melaksanakan persatuan guru-guru Sekolah Sahabat. Terus terang teman-teman, ini sangat membingungkan karena kita membuat program ini agar teman-teman melaksanakan persatuan guru-guru Sekolah Sahabat di jemaat.
masing-masing. Jadi saya minta tolong lagi kepada para direktur sekolah sahabat, sekretaris asosiasi kependetaan untuk memantau atau memonitor hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat-jemaat agar mereka melaksanakan persatuan guru-guru sekolah sahabat. Saya baru saja melayani sahabat kemarin dan di jemaat itu tidak dilaksanakan persatuan guru-guru sekolah sahabat. Di jemaat sebelumnya tidak dilaksanakan persatuan guru-guru sekolah sahabat. Dan begitu seterusnya ke belakang. Di jemaat-jemaat yang saya kunjungi tidak melaksanakan persatuan guru-guru sekolah sahabat. Dan ini sangat membingungkan dan mengherankan. Baik, kalau kita ingin merevitalisasi sekolah sahabat, maka salah satu yang harus kita buat adalah laksanakan persatuan guru-guru sekolah sahabat. Dan jika kita ingin merevitalisasi sekolah sahabat, para direktur harus rajin memonitor apakah persatuan guru-guru sekolah sahabat itu dilaksanakan di jemaat-jemaat atau tidak. Baik, makasih. Sekali lagi, manakala kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat dan kemudian mengajarnya nanti, selalu perhatikan dua konteks. Jadi ini adalah cara sederhana untuk belajar pelajaran sekolah sahabat. Kita perhatikan dua konteks ini. Yang pertama adalah konteks dari teks, dan yang kedua adalah konteks kekinian. Apa itu konteks dari teks? Yaitu kita memahami ayat-ayat Alkitab yang ada dalam pelajaran sekolah sahabat dengan jelas dan benar. Lalu kemudian yang kedua adalah kita memahami apa yang ayat-ayat tersebut bicarakan bagi saya dan bagi jemaat dalam waktu sekarang ini. Jadi bagaimana ayat-ayat itu hidup atau berbicara? Apa teguran-teguran, apa yang ayat-ayat itu sampaikan kepada saya pada saat ini. Itu sangat penting untuk kita ketahui. Lalu setelah itu, jangan lupa kita menghimbau jemaat untuk rajin belajar pelajaran sekolah sahabat setiap hari, bukan sekali-sekali. Sekali-sekali itu biasanya dibuat pada Jumat malam atau pada hari Sabat pagi. Tapi kita himbau agar mereka belajar sekolah sahabat setiap hari. Lalu kemudian setiap anggota sekolah sahabat memiliki sasaran sekurang-kurangnya satu untuk reklamasi dan evangelisasi, dan kelompok sekolah sahabat itu bertemu di luar hari sahabat untuk melaksanakan tugas-tugas NDR dan IEL. Baik. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah pasal 9 Kisah 18 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana begini. Pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Mari kita coba review pelajaran kita. Di bagian pendahuluan, di sana penulis pelajaran sekolah sahabat menceritakan seorang penginjil yang bernama William Carey. Dia hidup tahun 1761 sampai 1834. Beliau adalah seorang penginjil. Beliau juga adalah seorang pendeta dari gereja Baptis. Dan beliau memiliki satu profesi yang unik, yaitu tukang sol sepatu. Tetapi dia katakan bahwa pekerjaan utamanya adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Teman-teman tentunya tahu siapa Rasul Paulus. Dia adalah tukang tenda, tapi pekerjaan utamanya adalah
memenangkan jiwa bagi Kristus. Contoh dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 9. Dia katakan bahwa tidak ada yang dia bisa banggakan jika dia memberitakan Injil, karena pemberitaan Injil adalah keharusan baginya. Dan terkutuklah siapapun yang tidak memberitakan Injil. Itu kata sang rasul. Di dalam testimoni jilid 6 halaman 187, pena inspirasi menuliskan, pengabdian yang tertinggi dan suci kepada Allah dinyatakan di dalam kerinduan dan usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Dalam buku Desire of Ages, halaman 195, kembali lagi pena inspirasi menuliskan bahwa setiap murid yang benar telah lahir di dalam kerajaan Allah sebagai pengabar Injil. Mari kita lihat konteks dari teks. Kita mulai dengan ayat hafalan kita. Di dalam ayat hafalan kita, di sini disebutkan, pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Perhatikan ayat 10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Kita lihat di dalam King James Version, kita coba pakai dua versi saja, lalu satu dari bahasa aslinya. Karena untuk versi bahasa Inggris semuanya hampir sama waktu saya cek. Dan di dalam King James Version contohnya disebutkan. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, be not afraid, but speak, and hold not thy peace, for I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. Nah, jadi apa yang dikatakan di sini? Yang dikatakan di sini adalah Tuhan memberi kekuatan kepada sang rasul dengan mengatakan jangan takut karena tidak ada orang yang akan mencelakakan engkau. Begitu ya, akan menyakiti engkau. Jadi tidak ada orang yang akan menganiaya engkau, menyakiti engkau. Tetapi bukan berarti tidak akan pernah melawan. Gitu ya. Karena di sini disebutkan tidak ada orang shall set on thee to hurt thee. Akan menyentuh engkau untuk menyakitimu. Begitu, atau menganiayamu, menyakitimu. Tetapi bukan berarti tidak ada orang yang akan melawan. Jadi jaminan Tuhan adalah tidak ada orang yang melawan dan lawanan itu akan menyakiti dia. Sehingga pekerjaannya akan rusak. Itu jaminan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari bahasa aslinya itu memastikan apa yang saya sebutkan tadi. Epitesetai soitu kakosai se. Artinya seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan kata lain, bisa saja orang melawan engkau, tapi tidak akan menyakiti engkau. Atau tidak akan menyebabkan engkau teraniaya atau terganggu pelayananmu, sehingga pada akhirnya engkau tidak bisa nanti melakukan tugas itu. Itu jaminan, saudara. Nah, saya percaya bahwa ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita. Bukan tidak mungkin banyak yang akan melawan kita. Tapi ketika Tuhan bersama dengan kita, maka sekalipun banyak yang melawan, kalau kita terus izinkan Tuhan yang berkarya, maka pekerjaan kita tidak akan terganggu. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1, Sang Rasul Paulus katakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Galatia 1 ayat 1 disebutkan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan kita dari antara orang mati. Galatia 1 ayat 1. Nah, ayat-ayat ini memberi keterangan kepada kita bahwa kerasulan Paulus
itu dia laksanakan oleh karena dia mau memenuhi kehendak Allah. Lalu kemudian panggilannya itu bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita kaitkan itu dengan Yeremia pasal 1 ayat 5, itu berarti Tuhan sudah melihat Paulus satu waktu nanti akan menjadi rasul jauh hari sebelumnya. Dan itu adalah tindakan kasih karunia Allah kepadanya. Galatia 1 ayat 15. Ini terjadi agar supaya Paulus dapat memberitakan Injil di kalangan bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Walaupun banyak dari antara mereka yang bertobat adalah orang Yahudi juga. Begitu. Tapi pekabarannya dia sampaikan ke bangsa di luar teritori orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8, Rasul Paulus memasukkan dirinya ke dalam kelompok orang yang kepadanya Kristus menampakkan diri setelah kebangkitan. Kita bisa lihat itu. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7, lalu ayat 8 tadi di atas. Nah, contoh dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11, Paulus menyampaikan kepada kita bahwa panggilannya sebagai rasul merupakan hasil dari perjumpaannya dengan Kristus. Sekarang apa arti dari Rasul Yesus? Apa artinya itu Rasul Yesus? Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Paulus dia tuliskan sendiri dirinya sebagai apostolos Kristu Yesus. Atau Tuhan Yesus punya rasul. Atau rasulnya Yesus Kristus. Artinya bahwa dia diutus oleh Yesus. Dia adalah hamba Kristus. Contoh Roma 1 ayat 1, Titus 1 ayat 1, Galatia 1 ayat 10. Itu juga berarti bahwa dia adalah seorang pemberita dan pengajar. 1 Timotius 2 ayat 7, 2 Timotius 1 ayat 11. Jadi baik dia mengajar atau memberitakan, maka sosok Kristuslah yang senantiasa nyata dalam diri Paulus. Perhatikan, saat mengajar dan saat memberitakan. Singkatnya, Paulus adalah Rasul Yesus. Yesus bukan hanya sebagai pusat kerasulan Paulus, tapi Yesus adalah juga pusat dari kehidupan Paulus. Lalu kemudian apa lagi makna atau arti dari Rasul Yesus Kristus? Pikiran dan perasaan Paulus dipenuhi oleh kehadiran Yesus. Dikatakan, contoh kita bisa lihat itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Dia katakan, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus melingkupimu atau menjadi bagian kamu. Dia juga pernah katakan, adapun aku hidup, melainkan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika Paulus menyebutkan di dalam bagian pembukaan dan ucapan syukur dalam kitab 1 Korintus, nama Yesus setidaknya 9 kali, 9 kali dalam 9 ayat ini menunjukkan betapa Paulus sangat mengagungkan Kristus dalam kehidupannya. Paulus begitu mengasihi Yesus sehingga ia tidak henti-hentinya memikirkan dan membicarakan Yesus. Ia ingin memperkenalkan Yesus kepada jemaat yang berada dalam asuhannya agar hidup mereka pun berpusat pada Kristus. Jika ia dipanggil untuk menjadi rasul, mereka dipanggil untuk menjadi pengikut Yesus yang setia dalam peran apapun yang ditetapkan Yesus bagi mereka. Nah, jadi teman-teman nanti pada waktu kita mengajar, ini fokus yang akan kita sampaikan ya. Jadi yang pertama ada latar belakang budaya dan sejarah dari penulisan kitab 1 Korintus. Jadi teman-teman bisa buka dari The Seventh Day Adventist Bible Commentary atau dari Andrews Commentary tentang latar belakang dan latar belakang budaya dan sejarah yang terkait dengan penulisan kitab 1 Korintus ini. Kitab 1 Korintus ini merupakan kitab surat yang panjang dan
Dia adalah salah satu surat yang terpanjang. Ada 16 pasal, lalu kemudian ada 433 ayat di sana. Jadi termasuk panjang ini surat 1 Korintus. Dan apa yang dibuat Paulus dalam surat ini? Dia menyatakan keabsahan dari panggilan apostoliknya dari orang-orang yang tidak jujur, yaitu orang-orang yang melayani untuk mencari keuntungan dan sudah tembus di mana? Di kota Korintus. Kitab atau surat 1 Korintus ini ditulis ketika sang rasul berada di dalam penjara, yaitu di Efesus, dan surat ini ditulisnya lebih kurang pada tahun 55 Christian era, dan surat yang kedua yang ditulisnya yaitu surat 2 Korintus, kemungkinan besar dia tulis 1 tahun setelahnya. Jadi surat ini Paulus tulis ketika dia berada di Korintus. Bukan di penjara, tapi dia berada di Korintus, di Efesus. Dia menulis surat 1 Korintus ini. Lalu kemudian yang kedua yang perlu untuk kita ketahui adalah strategic ministry atau strategi pelayanan sang rasul di Korintus. Singkatnya, strategi yang dia gunakan adalah city evangelism atau penginjilan kota. Korintus ini adalah salah satu kota yang merupakan kota yang sangat terkenal di zaman kitab Perjanjian Baru, awal Perjanjian Baru, dan kota ini dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 44 BCE atau Before Common Era, sebelum Yesus Kristus. Dihancurkan tahun 146 oleh orang-orang Roma. Lalu kemudian penduduk kota itu adalah orang-orang yang datang dari berbagai koloni Romawi, dan lebih khusus kota ini, yaitu kota baru yang dibangun oleh Julius Caesar yang saya sebutkan tadi, adalah para veteran perang. Kadang-kadang kota ini suka bersaing dengan Athena. Mereka merasa juga mereka pandai berfilsafat. Kadang-kadang seperti itu ya, namun pengakuan terhadap kota filsafat adalah tetap kota Athena. Dan Rasul Paulus menggunakan 18 bulan metode penginjilan di kota ini atau 1,5 tahun dengan sistem gereja rumah, kelompok-kelompok, dan memakai strategi pelayanan perorangan. Jadi pelayanan perorangan keluar, lalu kemudian merekrut sasaran-sasaran, dan mereka perkuat itu melalui kelompok-kelompok yang ibadahnya dibuat di rumah-rumah. Jadi kalau kita bicara tentang strategi pelayanan Paulus, khususnya dalam pemberitaan Injil, maka dia menggunakan strategi penginjilan kota. Kalau kita melihat identitas, maka identitas itu adalah kunci bagi misi. Tentu teman-teman ingat bahwa strategic plan I will go
yang diturunkan oleh General Conference untuk periode ini 2026-2030, akronimnya adalah CIUM. Yang kedua itu adalah Identity in Christ. Jadi betapa pentingnya identitas kita dipertegas. Jadi ketika orang melihat identitas kita, maka orang akan mengetahui siapa kita dan menerima kebenaran kita. Jadi kalau kita lihat itu ada 4 ya. Ada 4 poin untuk strategic plan itu. Yang pertama berbicara tentang distinctive doctrine. Bahwa ajaran-ajaran yang unik dan khas itu harus diketahui, dikuasai oleh umat, mereka hidupkan, dan mereka mampu untuk membagikannya. Mereka memahami pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada konflik di antara umat. Itu penting sekali. Jadi identitas kita itu dalam Kristus sangat penting. Lalu sejarah, bagaimana Tuhan menuntun kita, itu sangat penting. Jadi identitas ini menunjukkan bahwa seorang yang dipanggil ke dalam pelayanan pekabaran Injil ini, dia memahami apa yang akan dia kabarkan. Ada beberapa pertanyaan yang penting sehubungan dengan identitas ini, yaitu kita harus memahami, nomor satu adalah identitas kita. Mengapa kita harus pahami identitas kita? Identitas itu sangat penting. Lalu kemudian, apa peran identitas itu di dalam melaksanakan misi? Lalu kemudian, seperti apa identitas jemaat yang ada di tengah-tengah masyarakat? Itu sangat penting. Lalu bagaimana mempertahankan identitas itu sehingga nilai-nilai dari identitas itu terlihat berbeda dengan nilai-nilai yang ada di komunitas di mana jemaat Tuhan itu ada. Jadi ada 3 hal ini kita bisa tekankan nanti ketika teman-teman memberikan persatuan guru-guru sekolah sahabat nanti ya. Lalu kemudian kita datang pada konteks kekinian kita. Atau pertanyaan-pertanyaan penting apa yang perlu kita angkat atau renungkan agar supaya kita dapat mengaplikasikan pelajaran ini di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan itu, apa makna identitas dan hak apa yang Rasul Paulus miliki untuk mengklaim keistimewaan tersebut bagi dirinya sendiri? Bagaimana kerasulannya mempengaruhi tujuan hidup dan misinya? Nah, pertanyaan ini sesuai dengan konteks pelajaran sekolah sahabat, lalu kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan umat di komunitasnya. Maka pertanyaannya bisa menjadi seperti ini. Apa makna identitas dari gereja setempat? Dan hak apa yang setiap umat miliki sehingga mereka bisa mengklaim diri mereka itu adalah anggota gereja Masjid Advent Hari ke-7 atau bagian dari umat yang sisa. Lalu kemudian bagaimana panggilan umat itu mempengaruhi tujuan hidup dan misi mereka. Begitu. Jadi kalau panggilan mereka untuk menjadi umat yang sisa dan umat yang sisa memiliki satu tugas. Umat yang sisa Wahyu 12 ayat 17. Tugas atau misinya Wahyu pasal 14. Bagaimana panggilan itu mempengaruhi tujuan hidup dan misi mereka, yaitu umat kita, umat gereja Masjid Advent Hari ke-7. Jangan mereka tahu bahwa mereka adalah umat yang sisa, tetapi tidak punya pengaruh apa-apa terhadap misi, yaitu menyampaikan pekabaran 3 malaikat. Mereka tidak buat itu. Nah, itu berarti identitas mereka tidak dipahami dengan jelas. Lalu kemudian, pertanyaan aplikasi yang selanjutnya. Renungkan dan diskusikan bagaimana identitas kita baik secara pribadi maupun sebagai lembaga, sebagai umat Kristen Masjid Advent Hari ke-7 dapat membantu kita menentukan, menemukan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Jadi kalau kita memiliki misi yang harus kita lakukan, memenangkan jiwa
bagi Kristus. Maka apa yang harus dibuat? Harus ada bridging gap, yaitu menjembatani jarak. Ada jarak antara komunitas dan gereja kita. Apa yang gereja umat mau buat agar supaya kita dapat menjembatani jarak ini dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini penting untuk direnungkan, didiskusikan sebagai bagian aplikasi nanti ketika teman-teman menuntun guru-guru sekolah Sabat untuk di persatuan guru-guru ketika mereka akan mengajar nanti di kelas mereka masing-masing. Lalu kemudian, jemaat di Korintus merupakan perpaduan budaya yang unik. Saya sudah sebutkan tadi, sebagian besar anggotanya tidak memiliki latar belakang budaya Yahudi. Mereka tidak dapat digolongkan sebagai cabang atau sekte Yahudi. Ketiadaan identitas yang jelas ini mendasari banyak persoalan yang ditangani Paulus dalam jemaat Korintus. Jadi, kota Korintus ini tidak mempunyai satu budaya yang dominan. Saya sudah katakan tadi, kota Korintus dihancurkan lalu kemudian dibangun kembali oleh Julius Caesar, gitu ya. Dan kebanyakan atau kota itu sebenarnya diperuntukkan untuk veteran perangnya, tetapi juga dia mendatangkan orang dari berbagai budaya dari semua koloni Romawi, sehingga tidak ada budaya yang dominan. Dan itu dengan demikian itu bukan kota Yahudi. Jadi bagaimana kita dapat bekerja di satu konteks yang seperti ini? Nah, ini berarti konteks perkotaan, karena perkotaan itu biasanya tempat pencampur adukan dari berbagai etnik atau subetnik yang datang. Contoh di Manado. Walaupun itu adalah ibu kota Sulawesi Utara, di mana dominan orang-orang Minahasa ada di sana, walaupun ada juga dari suku lain, tapi dari Minahasa juga yang ada di kota Manado itu dari berbagai subetnik. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki satu budaya yang dominan. Dalam kelompok Anda, diskusikanlah hubungan antara identitas dan perilaku. Jadi, identitas saya sebagai umat yang sisa. Bagaimana saya harus bertindak sebagai umat yang sisa? Mengapa pemahaman mengenai siapa diri kita, dari mana kita berasal, berarti sejarah ini, dan kemana tujuan kita mempengaruhi tindakan dan cara hidup kita. Jadi untuk konteks kekinian itu yang penting untuk kita renungkan. Baik, teman-teman, untuk garis besar pelajaran kita adalah demikian, dan sekarang saya serahkan kepada moderator untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pendeta Tandidio. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin mau bertanya, boleh bertanya secara langsung atau juga boleh tulis di kolom chat. Silakan teman-teman. Sekali lagi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya secara langsung atau boleh dicatat di kolom chat. Baik, yang mau bertanya dipersilakan. Apakah teman-teman semua sudah dapat buku pelajaran sekolah Sabat? Pendeta Adolf sudah dapat buku? Oke. Ada. Sudah pendeta, sudah. Baik, baik. Makasih. Sudah bagi di jemaat. Sudah. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, orang semua simpulkan ini. Saya tahu teman-teman
belum mungkin ya, belum banyak membaca pelajaran kita karena ini adalah pelajaran yang pertama. Namun saya menghimbau, memberi motivasi agar supaya kita pelajari em, pelajaran sekolah sahabat kita dengan seksama, apalagi yang pertama ini kita akan memberi dasar atau fondasi tentang bagaimana kita akan mengajar nanti bagi guru-guru pada waktu kita akan persatukan mereka. Jadi teman-teman tolong ya persatukan itu guru-guru di jemaat atau wilayah kita agar supaya mereka mengajar, yang mereka ajarkan itu adalah doktrin gereja masih Advent hari ketujuh. Jangan sampai mereka pakai buku sekolah sahabat, tapi sumbernya bukan dari pendeta Advent. Itu celaka itu saudara. Mereka lihat-lihat di internet yang mereka rasa eh, cocok, lalu mereka ambil, lalu mereka ajarkan itu kepada umat. Itu celaka itu. Jadi tolong teman-teman pendeta, marilah kita beri perhatian untuk memberikan persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Ada pertanyaan di kolom komentar, Pendeta. Pertanyaan dari Pendeta Albertus. Pertanyaan yang pertama, mengapa Paulus menggunakan kata katalasso mendamaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pelayanan rekonsiliasi? Kemudian yang kedua, mengapa Paulus menyebut dirinya sinergos atau rekan kerja dengan Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 9? Apa implikasi teologisnya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, makasih Pendeta Albertus dari Misi Lu Tanah Toraja. Albertus Betula. Jadi mengapa Paulus menyebut dirinya dengan istilah yang sudah disampaikan tadi, yaitu sunergos. Dari sana kata sinergi itu berasal. Jadi mengapa dia disebut rekan sekerja Allah? Tadi sudah saya jelaskan, itu ada kaitan juga dengan panggilannya. Dan apa yang dia lakukan semuanya adalah kehendak Allah. Dan itu sebabnya dia katakan bahwa dia adalah bersinergi dengan Allah. Jadi dia itu sinerginya Allah. Begitu. Artinya dia tidak pernah bertentangan atau berlawanan dengan Allah. Begini, Allah mau agar kita menjadi rekan sekerja atau sunergoi, ya, sunergoi. Kalau sunergos itu singular atau tunggal. Sunergoi itu jamak. Jadi kita semua ini sunergoi, bersinergi dengan Allah. Seluruh anggota gereja begitu. Jadi begini, em, aplikasinya ya. Ibadah kita dimulai jam berapa? Eh, Pendeta Raung, dimulai jam berapa ibadah kita lagu-lagu pendahuluan? Jam 30. 8.30. Oke. Lalu kemudian ibadah dibuka, artinya kita mulai masuk pada eh, setiap butir ibadah jam 8.45. Jika anggota gereja datang menjelang khotbah, apakah dia adalah sunergosnya Allah? Bagaimana Pendeta Tapado? Apakah dia sunergosnya Allah? Bukan ya. Kalau ibadah dimulai jam 8.45, dia datang setengah 11, dia bukan sunergosnya Allah. Dia bukan sinerginya Allah, bukan.
Dia tidak bersinergi dengan Allah. Nah, kalau dia tidak bersinergi dengan Allah, bersinergi dengan siapa, Dang? Begitu. Nah, lalu kemudian orang ini teman-teman pendeta adalah eh, adalah sunergos Allah. Salah satu yang akan kita kerjakan adalah melaksanakan persatuan guru-guru sekolah Sabat. Nah, kalau orang tidak bikin itu, apakah saya ini adalah sinerginya Allah? Tentu jawabannya tidak. Nah, kalau bukan sinerginya Allah, sinerginya siapa, Dan? Begitu kan? Jadi, eh, itu terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali sudah diangkat. Lalu kemudian yang bagian pertama, mengapa Paulus menggunakan katalasso, ka- katalasso, mendamaikan. Kita kerja ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 20, dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pelayanan rekonsiliasi. Jadi kita harus tahu dulu apa persoalan. Tadi saya sudah katakan bahwa ada konflik antara jemaat Korintus dan Rasul Paulus. Mereka salah paham tentang Rasul Paulus. Kerasulannya disalahpahami, ketegasannya disalahpahami, disiplinnya disalahpahami, bagaimana dia membimbing jemaat itu disalahpahami, dan mereka mempertanyakan kerasulannya. Mengapa? Karena ada pengajar-pengajar yang masuk dan mencari untung dari situasi ini. Nah, ini sangat tidak baik, peristiwa yang terjadi di sana. Dan hal itu menyebabkan jemaat ini menjadi tidak teratur. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, biarlah semua berlangsung dengan sopan dan teratur, karena tidak bisa lagi dikendalikan jemaat ini. Dan Rasul Paulus mau memperbaiki mereka, ingin mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Sekarang apa implikasi teologisnya bagi kita? Teman-teman bisa melihat itu di strategic plan kita ya. Kita bicara tentang implikasi ya. Di strategic plan kita, khususnya objektif yang ketiga atau unity through the Holy Spirit. Coba perhatikan di situ untuk KPI 3.3. Terjadi peningkatan pesat komunitas dan keharmonisan di gereja-gereja lokal dan organisasi-organisasi gereja di semua tingkat struktur gereja melalui kuasa Roh Kudus dan pelatihan dalam hal rekonsiliasi Alkitabiah dan juga penyelesaian konflik. Rasul Paulus tidak mau ada miskomunikasi. Jadi dia rindu agar supaya kesalahpahaman itu berakhir dan pada akhirnya pelayanannya akan kembali mulus bagi jemaat Korintus untuk mengarahkan mereka. Apa yang akan kita ambil dari sini sebagai pelajaran? Ya, kita pergi tadi ke KPI 3.3 tadi, yaitu jangan pernah biarkan konflik itu berlarut-larut. Jika terjadi kesalahpahaman antara umat, maka kita harus ada di sana memberikan jalan keluar yang sifatnya Alkitabiah. Rekonsiliasi yang bersifat Alkitabiah. Bagaimana itu rekonsiliasi yang bersifat Alkitabiah? Yaitu teman-teman pendeta harus berdiri di tengah. Apa artinya berdiri di tengah? Adil. Tetapi di saat yang bersamaan harus memihak. Dan keberpihakan itu haruslah kepada yang benar. Jadi kita harus memihak kepada yang benar. Jangan sampai
berdiri di tengah itu disalahartikan. Sehingga yang benar dengan yang salah, jadi tidak ada pengaruhnya, sama-sama benar, sama-sama salah. Begitu. Apa yang akan terjadi jika teman-teman berdiri di tengah dan tidak memihak kepada yang benar? Artinya yang benar dan salah jadi sama-sama benar, yang benar dan salah bisa juga jadi sama-sama salah. Yang jadi adalah konflik itu tidak akan pernah berakhir. Bersikaplah adil, berdiri di tengah, tetapi selalu memihak kepada yang benar. Jadi saya pikir itu implikasi yang bisa kita dapat dari eh, perkataan mendamaikan ini. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih Pendeta Tanidio untuk penjelasannya. Pendeta Albertus pasti puas dengan jawaban ini. Disilakan teman-teman yang lain boleh tanya secara langsung, boleh juga tulis di kolom chat. Baik, pertanyaan dari senior Pendeta Adolf Tapadu. Pertanyaannya adalah, sudah didoakan supaya anggota jemaat ada minat untuk berdoa dan menginjil secara pribadi. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Apakah ada cara lain supaya anggota jemaat ada minat untuk berdoa dan memenangkan jiwa secara pribadi? Silakan Pendeta Swinis. Baik, kalau kita melihat key performance indicator dan objektif dari strategic plan I will go ini intertwine, artinya saling mengikat satu dengan yang lain. Jadi kalau dia tidak bikin satu, dia tidak akan bisa bikin yang lain. Jadi alangkah baiknya kita beri mereka motivasi untuk bikin semua. Bagaimana caranya? Kita mulai dengan revival and reformation. Tapi sebelum kita mulai dengan revival dan reformation, maka tanamkan dulu konsep-konsep. Kenapa sampai eh, yang kita mau capai itu penting? Maka kita tanamkan konsep. Setelah kita tanamkan konsep, mereka paham konsep itu, maka kita masuk kepada revival and reformation atau kebangunan rohani, lalu kemudian em, kebangunan rohani dan perubahan hidup ya, pembaharuan hidup, yaitu eh, reformasi. Itu sangat penting. Nah, sudah didoakan, tapi tidak berubah-berubah. Begitu ya. Saya pikir teman-teman tahu bahwa ada, mohon maaf ini saya pikir teman-teman tahu bahwa eh, itu Maria Magdalena, Tuhan Yesus usir setan berapa kali dari dalam dirinya? 7 kali. Jadi ketika setan ini diusir 7 kali dari diri Maria Magdalena ini, dalam 1 kali pengusiran itu prosesnya panjang. Dia iyo, nyandak lagi. Lalu pada akhirnya dia, saya ambil tekad. Saya tidak akan buat lagi yang tidak boleh itu. Tapi habis itu, ya dia bikin ulang. Sampai 7 kali. Poin yang saya mau sampaikan adalah sabar. Jadi kita harus sabar, berdoa, lalu kemudian serahkan semua kepada Tuhan. Yang jadi dengan kita adalah setannya belum keluar biar 1 kali, itu orang yang sudah mundur. Jadi begitu. Ini yang kebanyakan terjadi. Jadi kita tidak sabar. Umat juga tidak sabar. Baru 2 kali pergi lawat, kunjungi, mereka resisten, menolak, langsung, so pigi akang tidak mau badengar. Sudah jotare. Akhirnya jadi begitu. Jadi setannya belum keluar 1 kali pun, itu orang yang semundur. Saya perhatikan apa yang Yesus buat. Bayangkan proses yang terjadi untuk 7 kali pengusiran setan dari diri Maria Magdalena ini. Jadi apa yang harus dibuat? Ya, sabar. Dan dalam sabar itu ada doa, ada puasa, ada ketekunan, ada kesungguh-sungguhan yang kita buat. Ya, silakan lanjut. Kalau ada lagi pertanyaan. Oke, disilakan teman-teman.
Bagaimana? Ada lagi? Em, Moderator bisa ambil sikap jika pertanyaan sudah tidak ada. Baik, kalau pertanyaan sudah tidak ada, saya berikan kesempatan kepada Atau pendeta tunggu, tadi atau kesimpulan. mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Bisa juga moderator persilahkan, karena waktu kan masih ada. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada masukan ataupun pendapat untuk pelajaran kita pada saat ini, boleh dibagikan. Disilakan teman-teman. Pendeta Sony Moromon bertanya, terima kasih pimpinan, bagus sekali jawabannya. Bagaimana membantu anggota jemaat memenangkan jiwa? Bukan pertanyaan, tapi itu hanya apa yang Satu, kami dapatkan. mengkonsep. Oh, sorry. Bagi bagaimana membantu jemaat. Oh ya, jadi pendeta Romon dia Hanya merangkumkan apa dia yang merangkumkan apa yang saya katakan tadi supaya teman-teman bisa baca dan bisa bagikan lagi nanti di jemaat pada waktu melakukan persatuan guru-guru sekolah sahabat. Orang masih Ada ada mungkin waktu yang ya, ingin jadi kalau ada yang punya pendapat ada waktu ini. mau dibagikan silakan. Kita masih ada waktu. mungkin pimpinan boleh sedikit kasih komentar saja. Silakan. Iya, saya tertarik dengan kata sinergi ini dan ini sangat eh, cocok dengan semangat kerja yang disampaikan oleh pimpinan kita dari UNI, di mana memang eh, persatuan itu sangat penting di dalam sinergi. Jadi terima kasih pimpinan tadi sudah sangat menekankan tentang area sinergi di dalam pekerjaan pelayanan, memenangkan jiwa untuk kita semua supaya kita boleh lebih bersatu lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ini sangat penting. Terima kasih pimpinan. Baik, makasih Pendeta Maromon, Direktur Sekolah Sahabat dari Misi Sulawesi Tengah untuk komentarnya. Saya pikir alangkah baiknya ya kalau kita panggil rekan sekerja. Begitu bisa ya? Rekan sekerja. Partner. Tah? Karena kalau mau panggil Sunergos, pikirnya orang Yunani. Panggil aja kalau partner, orang mengerti. Oke. Kalau sudah tidak ada, eh, Rasul Paulus mendapat janji Tuhan bahwa tidak ada yang akan menggagalkan dia dalam pelayanannya di jemaat Korintus. Tapi bukan berarti tidak ada yang akan melawan dia. Karena ternyata dia dilawan. Tetapi pekerjaannya berhasil. Teman-teman, di dalam pelayanan kita, jangan pernah bermimpi tidak ada orang yang akan melawan. Pasti ada. Dan perlawanan yang paling susah itu adalah perlawanan dari sesama pelayan. Itu tidak gampang. Dan itulah yang didapatkan Rasul Paulus di mana? Di jemaat Korintus. Dengan cara menghasut umat di Korintus. Sehingga Rasul Paulus mendapatkan perlawanan itu dari umat. Jadi sabar. Jika ada tantangan, ada perlawanan, kita harus sabar. Dan ketika kita sabar, kita tetap melakukan dengan ketulusan hati, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
Tuhan akan buat kita berhasil. Dalam hal ini, yang harus kita ingat adalah nomor satu, dalam pelayanan kita harus melaksanakan dengan tulus pelayanan kita. Lalu kemudian yang kedua, jangan pernah untuk lupa menyerahkan kehidupan kita semuanya untuk dituntun oleh Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, jangan pernah menyerah untuk melaksanakan. 3 hal ini penting. Kalau kita lakukan 3 hal itu, maka janji Tuhan bahwa engkau tidak akan gagal, itu pasti terjadi. Dan sekali lagi, jangan lupa teman-teman, buatlah persatuan guru-guru sekolah sahabat di jemaat masing-masing. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Swinestan Didio untuk pembahasan pada malam hari ini. Semua kita yang mengikutinya diberkati. Dan untuk menutup pertemuan kita akan menyanyikan lagu pujian. Dan sebentar akan didoakan khusus oleh Pendeta Swinestan Didio untuk kita semua. Lagu tutup diserahkan kepada operator. Meski ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena sang dunia, aku nyanyi karena sembah Allah itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, mengapa ku yakin darahnya sucikan, mengapa ku yakin ia berkerjaan, mengapa ku mau terima Tuhan itu nyata di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, mungkin saja aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu Yesus pasti datang, itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Baik, mari kita menyatu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar
pelajaran sekolah Sabat pada kuartal yang ketiga ini, yaitu pelajaran yang pertama dengan judul Pelayanan Paulus di Korintus. Mampukanlah kami untuk memahaminya dan terus menggali dalam hari-hari ke depan ini, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik manakala kami memberikan persatuan guru-guru, memberikan persatuan sekolah Sabat kepada guru-guru sekolah Sabat di jemaat atau wilayah kami masing-masing. Teruslah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Mereka diberkati dengan limpahnya, sehingga mereka dapat mengayomi umat, mereka bersinergi dengan Tuhan, dan pada akhirnya mereka memberikan yang terbaik kepada umat seperti yang Tuhan kehendaki. Anggota-anggota jemaat rajin belajar sekolah Sabat, hadir di ibadah tepat waktu, memiliki sasaran-sasaran penginjilan dan sasaran reklamasi, dan mereka menghidupkan care group berbasis kelompok-kelompok sekolah Sabat itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin mereka pada tingkat daerah dan conference. Diberkatilah pemimpin-pemimpin mereka. Secara khusus kami berdoa untuk officer, para direktur sekolah Sabat, dan juga sekretaris asosiasi kependetaan. Biarlah mereka diberi hikmat dan akal budi dalam memonitor, mengevaluasi, memotivasi, dan memberikan jalan keluar kepada setiap pendeta dan jemaat untuk merevitalisasi sekolah Sabat di jemaat masing-masing. Kami berdoa untuk pimpinan Unikonferensi Indonesia Kawasan Timur, hamba Tuhan Pendeta Ronald Adirantung. Kami berdoa bagi Pendeta Tedwin Dewani. Kami berdoa bagi Bapak Bendahara Calvin Pasuhut, Pendeta Takasanakeng sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Asosiasi Kependetaan, dan Direktur Sekolah Sabat. Dalam niat yang tulus untuk merevitalisasi sekolah Sabat di jemaat masing-masing, biarlah ini dapat terjadi dengan kehendak Tuhan. Mereka diberkati dengan segala kelimpahan berkat sorga. Saat ini ya Bapa, hambamu berdoa untuk acara yang akan ada di depan, yaitu perkemahan terpadu sekolah Sabat, rumah tangga dan pemuda yang akan diadakan di Talaut mulai tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli nanti. Biarlah terlaksana dengan baik oleh karena Tuhan. Diberkatilah, diberi hikmat, ketua daerah di sana, Pendeta Arce Sandil, ditopang oleh sekretaris eksekutif dan bendahara, juga field sekretari, dan para direktur yang terkait, Pendeta Brusi Soriton, yang ada di depan untuk pelaksanaan. Biarlah acara ini berjalan dengan baik, umat-umat Tuhan di Talaut dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk program Sabat School Alive yang akan diadakan oleh divisi di Universitas Kelabat tanggal 9 sampai 12 Juli nanti. Biarlah Tuhan berperkara. Diberkatilah seluruh panitia, KSB panitia. Diberkatilah seluruh peserta. Diberkatilah seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan. Para direktur sekolah Sabat, biarlah Tuhan beri hikmat dan akal budi, kesungguh-sungguhan dan keseriusan untuk menopang agar supaya program ini berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendalami pelajaran sekolah Sabat ini. Biarlah kami semua mendapatkan pengetahuan, dan kami akan mengajak umat untuk memiliki pengetahuan yang sama. Lalu kemudian terjadi transformasi moral, transformasi mindset, sehingga ada reformasi hidup melalui revival atau kebangunan rohani yang terjadi
dalam setiap individu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini, dan biarlah Engkau terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa berkatnya. Sebelum kita berpisah, mungkin ada penyampaian dari Pendeta Tandidio. Baik, pertama-tama terima kasih untuk semua teman pendeta yang sudah hadir. Kami sangat mengapresiasi kehadiran dari teman-teman.